Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Kamu sekarang sudah naik kelas 6. Maaf, ini saya sampaikan karena eh, kita semuanya masih belum bisa bertatap muka sebagaimana biasanya, dan saat ini pelajaran melalui daring, dan ini akan saya sampaikan pada kamu sekalian. Saat ini pelajaran ke-N1 atau Ahlu Sunnah wal Jamaah kelas 6. Pada bab pertama ini kita menjelaskan tentang Ahlu Sunnah wal Jamaah sebagai firqah dalam Islam. Tahukah kamu apakah Ahlu Sunnah wal Jamaah itu? Ahlu Sunnah wal Jamaah terdiri dari 3 kata, yaitu Ahlu, As-Sunnah, dan Al-Jamaah. Ahlu berarti golongan, keluarga, atau pengikut. As-Sunnah berarti sabda, perbuatan, ataupun ketetapan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Al-Jamaah berarti dari kumpulan atau kelompok para sahabat, jamaatus sahabah, dilanjutkan tabi'in, tabi'in, dan seterusnya sampai sekarang ulama alim sampai saat ini. Nah, perlu saya jelaskan sedikit anak-anakku sekalian, kata Ahlu Sunnah wal Jamaah yang terdiri dari 3 kata tadi, ya. Nah, Ahlu sudah jelas berarti suatu kelompok, golongan pengikut. As-Sunnah tadi dikatakan ada 3, ada yang berupa sabda, apa yang diucapkan Kanjeng Nabi, berupa hadisnya yang kita sering dengarkan. Perbuatan berarti Kanjeng Nabi telah memberikan contoh. Apa itu? Contohnya Kanjeng Nabi pernah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti salat yang saya peragakan ini. Kanjeng Nabi memberikan contoh bagaimana caranya salat. Mulai dari niat, takbiratul ihram, sampai tahiyat salam. Itu adalah praktek yang ditunjukkan Kanjeng Nabi berupa perbuatan, bil fi'li. Dan yang ketiga, bitakrir, dengan ketetapan. Apa itu ketetapan? Kanjeng Nabi tidak pernah menyampaikan, Kanjeng Nabi tidak pernah memberi contoh, tapi ada salah satu sahabat yang melakukan perbuatan dan Kanjeng Nabi diam saja. Berarti diamnya Kanjeng Nabi itu apa? Setuju atau menolak, melarang apa yang dilakukan sahabat? Yang jelas diamnya Kanjeng Nabi itu adalah menyetujui. Andaikan Kanjeng Nabi melarang, langsung dilarang perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Nah, itulah yang dinamakan bitakrir, dengan ketetapan. Mungkin kamu masih bingung, tanya apa sih Pak contohnya takrir itu? Singkat begini, contohnya aja. Dulu Kanjeng Nabi setelah sholat juga pakai wiritan, baca tasbih, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, dan seterusnya itu ya. Nah, itu ada sahabat yang kreatif mengumpulkan biji kurma. Kurma itu diambil satu persatu sambil baca tasbih itu. Akhirnya biji kurma itu pun dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, jadilah tasbih. Jadi asal usulnya tasbih itu yaitu sahabat mengumpulkan biji kurma, dikumpulkan jadi satu rangkaian, akhirnya jadilah tasbih. Nah, Kanjeng Nabi melihat itu diam saja. Diamnya Kanjeng Nabi menyetujui. Itu takrir. Contoh lagi, apa? Nah, sebelumnya itu sahabat Bilal ketika adzan tidak ada bedanya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh semuanya adzan itu sama. Suatu saat Bilal itu kayaknya ya ketika adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya itu ya, kok melihat kanan kiri kayaknya jamaahnya nggak seberapa banyak. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Akhirnya sahabat Bilal itu menambahi dengan bacaan ketika subuh dengan bacaan apa? As-shalatu khairum minan naum. Nah, sahabat Bilal sebenarnya takut dengan nambah-nambah kata-kata itu. Mungkin banyak orang yang saat ini masih lagi tiduran belum bangun, sehingga Bilal menambahkan as-sholatu khairum minan naum. Setelah mengucapkan itu, Bilal khawatir dimarahi Kanjeng Nabi, langsung noleh pada Kanjeng Nabi
Dan Kanjeng Nabi pun terkejut, kok Bilal nambah itu. Akhirnya Kanjeng Nabi juga noleh sama Bilal. Akhirnya saling berpandanglah antara Bilal dengan Kanjeng Nabi. Dan apa yang disampaikan Kanjeng Nabi? Malah justru Kanjeng Nabi menjawab, sodakta wa barikta wa ana ala dzalika minasyaitin. Benar kon Bilal, muga-muga oleh barokah. Loh, dan seterusnya itu yang disampaikan Kanjeng Nabi. Berarti kan boleh kan? Itulah yang namanya takbir. Ya. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita dalam pengertian ahli sunnah wal jamaah, dari pengertian tersebut adalah golongan atau orang-orang yang selalu mengikuti dan berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang dipraktikkan para sahabat Nabi sampai saat ini. Nah, dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sahabat Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda yang mengatakan, kelak umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Akan menjadi 73 golongan. Satu diantaranya adalah selamat, sedangkan yang lain binasa. Sahabat bertanya, siapakah yang selamat itu ya Rasulullah? Jawabannya, ma ana alaihil yaum wa ashabi. Apa yang aku perbuat hari ini dan juga para sahabatku, itulah golongan yang selamat. Ternyata itu jawabannya Kanjeng Nabi. Berarti itu siapa yang selamat? Ma'ana al-yawm, yaitu qaul ahlus sunnah wal jamaah. Sebenarnya hadisnya itu agak panjang. Yang sebagaimana insyaallah hadisnya itu berbunyi, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah. Bahwa akan terpecah golongan Yahudi itu 71 firqah, golongan. Waftaraqatin nasara ala natain wa sab'ina firqah. Dan akan terpecah orang Nasrani itu menjadi 72 golongan. Wasataftariku ummati, dan akan terpecah golonganku ala salatin wa sab'ina firqah, menjadi 73 golongan. Wahidatun minha najiyah, hanya satu yang selamat, wal baquna hangka, dan yang lainnya binasa. Terus tanya sahabat tadi itu, wa man najiyah ya Rasulullah, siapa yang selamat? Qal ma ana alihil yauma wa ashabi. Itu siapa itu yang selamat? Yaitu qal ahlus sunnah wal jamaah. Jadi insya Allah kita bersama ini dari golongan ahlus sunnah wal jamaah inilah yang selamat nantinya menurut apa yang disampaikan Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita tergolong selamat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, dengan demikian ajaran ahlus sunnah wal jamaah ini sudah dikenal sejak zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mengandung arti ajaran Islam yang murni sebagaimana yang diamalkan Kanjeng Nabi beserta para sahabatnya. Sesudah para sahabat bagaimana? Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini digunakan untuk membedakan golongan Syiah dengan golongan Syiah atau golongan yang lain. Karena apa? Selain Syiah ada lagi golongan-golongan yang lain. Ada namanya golongan Murji'ah, ada golongan Khawarij, Mu'tazilah, dan sebagainya. Termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pada saat itu anak-anakku sekalian, ada golongan yang muncul. Ada istilah nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Sebagaimana yang disampaikan, ada kata-kata, idza utliqa ahlus sunnati wal jamaati fal muradu bil asy'ariyatu wal maturidiyah. Apabila disebut golongan ahlus sunnah wal jamaah, maka maksudnya adalah golongan al-asy'ariyah dan al-maturidiyah. Jadi ungkapan ini menjelaskan bahwa ahlus sunnah wal jamaah sebagai firqah dalam Islam adalah para pengikut Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kenapa demikian? Nah, karena kedua imam itulah yang berjasa mengumpulkan, merumuskan dengan rapi akidah Islamiyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW
Dalam hal ini baik Imam Abu Hasan Al-Asy'ari maupun Imam Abu Mansur Al-Maturidi berusaha menggali akidah Asy'ariyah, menggali akidah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, dilanjutkan para sahabat dan diwariskan kepada tabi'in, tabi'in dan sampai sekarang ini adalah ulama'us salafus sholihin. Sejak itulah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi salah satu nama firqah atau golongan dalam Islam yang juga dinamakan saat itu golongan Asy'ariyah dan golongan Al-Maturidiyah, yaitu pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan anak-anak sekalian. Kamu bisa melihat dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah ya. Silakan bisa dilihat mulai dari halaman 1 dan 2. Selanjutnya yang akan datang akan saya jelaskan bagaimana kelahiran Ahlussunnah wal Jamaah dan seterusnya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.